Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hasyim terbukti melanggar etik terkait tindakan asusila. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Setelah menyampaikan hal itu, Hasyim bersama para anggota KPU lainnya langsung meninggalkan awak media tanpa ada sesi tanya jawab. Diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari pada Rabu 3 Juli 2024. Sanksi itu diberikan setelah Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP atas perbuatan asusilanya terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Ketua DKPP Hedi Lugito menegaskan bahwa seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh pengadu atau korban dikabulkan untuk seluruhnya. Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Diketahui DKPP menyatakan Hasyim terbukti berhubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag berinisial CAT. Peristiwa itu terjadi pada 3 Oktober 2023 di sebuah hotel di Amsterdam tempat Hasyim menginap. Dalam paparan DKPP disebutkan bahwa CAT dihubungi Hasyim pada malam 3 Oktober. Ia diminta untuk mendatangi kamar Hasyim. Kemudian keduanya bertemu dan berbincang di ruang tamu kamar hotel Hasyim. Selanjutnya, Hasyim disebut merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan. Awalnya CAT menolak, namun disebutkan bahwa Hasyim terus memaksa hingga CAT tidak bisa berbuat apa-apa. Serangan militer Israel kembali memicu amukan besar dari kelompok Hizbullah Lebanon. Dilaporkan, seorang komandan senior Hizbullah tewas akibat serangan IDF di Lebanon pada Rabu 3 Juli 2024. Komandan senior Hizbullah yang tewas diidentifikasi sebagai Abu Ali Nasser. Ia mengomandoi unit Aziz Hizbullah yang mencakup wilayah timur Lebanon Selatan. Menurut berbagai sumber, Nasser memiliki pangkat dan kepentingan yang sama dengan Taleb Abdallah. Adapun Taleb juga tewas dalam serangan Israel pada Juni lalu. Sumber dekat Hizbullah membenarkan kematian Ali Abu Nasser. Serangan IDF disebut menargetkan sebuah mobil di Tire. Namun militer Israel belum secara resmi mengonfirmasi kematian Nasser. Meski demikian, IDF telah melakukan sejumlah serangan di Lebanon hari ini. Serangan ini sebagai aksi balasan atas rentetan roket Hizbullah ke Israel pada Senin lalu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengungkap keterlibatan selebritas Vincent Ropis dan Dedi Mahendra Desta dalam kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Anggota DKPP J. Kristiadi mengatakan Hasyim sempat hadir dalam program Tonight Show bertema pemilih muda Ayo ke TPS pada 24 Oktober 2023 lalu. Ia menyebut acara yang dipandu oleh Vincent Desta dan Boyen ini dihadiri oleh Teradu dan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus. Setelah selesai acara, Teradu, pihak terkait Betty Epsilon Idrus dan Boyen melakukan sebuah video. Video itu berisi ucapan sukses dan doa agar penyelenggaraan pemilu di luar negeri berjalan lancar. Video diambil atas permintaan dan menggunakan ponsel milik Hasyim. Hasyim kemudian mengirim video itu ke seorang perempuan anggota PPLN Den Haag. Video juga dilengkapi dengan pesan rayuan dari Hasyim. Dengan berbagai pembuktian selama sidang, DKPP memutus Hasyim melanggar etik dalam kasus asusila. DKPP pun akhirnya menjatuhkan sanksi pencopotan kepada Hasyim. Sebelumnya, nama selebritas Vincent dan Desta terseret kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari. DKPP juga pernah berupaya menghadirkan Desta dalam persidangan tertutup. Kasus ini bermula dari laporan seorang anggota PPLN Den Haag. Ia mengaku mendapatkan kekerasan seksual dari Hasyim selama penyelenggaraan pemilu
serentak 2024. Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widana menyebut laboratorium clandestine atau pabrik narkoba di Klojen, Malang, Jawa Timur yang baru-baru ini diungkap adalah pabrik narkoba terbesar di Indonesia. Wahyu menjelaskan pihaknya menyebut pabrik narkoba terbesar se-Indonesia lantaran para pelaku dapat memproduksi tembakau sintetis atau sinte hingga 1,2 ton. Pabrik narkoba itu juga tidak hanya memproduksi tembakau sintetis, melainkan juga pil ekstasi hingga pil Xanax. Dalam satu hari, mereka dapat membuat ribuan pil. Diketahui pabrik tersebut sudah beroperasi selama 2 bulan. Mereka membuat barang haram itu di sebuah rumah kontrakan yang disewa dengan alibi untuk kantor event organizer atau I.O. Sebagai informasi, posisi rumah yang digerebek berada tepat di belakang kantor Kelurahan Gading Kasri. Dan di bagian dinding depan rumah terpasang plakat bertuliskan Mitra Ganesha. Dalam proses pembuatannya, para pelaku dipandu oleh seorang warga negara asing atau WNA melalui layanan Zoom meeting. Setelah narkoba yang dibuat jadi, para pelaku memasarkannya melalui Instagram dan dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi. Saat ini polisi telah mengamankan 8 orang, yakni YJ 23 tahun sebagai peracik, FP 21 tahun, DA 24 tahun, AR 21 tahun, SS 28 tahun sebagai pembantu peracik, dan RR 23 tahun, IR 25 tahun, serta HA 21 tahun sebagai kurir atau pengedar. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, yakni narkotika dalam bentuk barang jadi berupa tembakau sintetis sebanyak 1,2 ton, 25.000 butir pil ekstasi, dan 25.000 butir pil Xanax. Turut disita pula 40 kg bahan baku yang setara dengan 2 ton untuk produk jadi. Ketua RT setempat Fadil Ma'ruf mengaku sangat kaget dengan adanya penggerebekan tersebut. Fadil menjelaskan dirinya tidak mengenal kelima orang yang ditangkap di TKP. Belakangan ia baru mengetahui informasi dari pemilik rumah bahwa kelima orang itu berasal dari Jawa Barat. Sebuah kampung kecil dengan total sebanyak 26 rumah, warganya kini mendadak menjadi miliarder. Setiap warga di Kampung Bundaran Dolok atau Taman Pelangi di Kelurahan Jamur Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya berhak atas ganti rugi rata-rata 1 miliar rupiah. Bahkan ada salah satu warga di kampung tengah kota itu yang menerima ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ketua RT 1 RW 3 Jamur Gayungan, Anom Janardana mengatakan hal ini karena lahan milik warga tersebut lebih luas. Saat reporter Tribun Jatim Network melihat langsung ke lokasi, deretan rumah di kampung kecil tengah kota itu sudah banyak yang dikosongkan. Bangunan tempat tinggal itu dibiarkan utuh tanpa dirobohkan. Salah satu warga yang ditemui menuturkan, warga setempat mengaku senang namun juga susah. Mereka menempati lahan kecil dengan rata-rata berukuran 5 x 8 meter. Setiap luasan lahan dihargai sekitar 900 juta rupiah. Kemudian bangunan rumah dihargai paling sedikit 100 juta rupiah. Sebanyak 27 persil atau bidang tanah yang ada di kampung tersebut saat ini terkena dampak proyek nasional Underpass Bundaran Dolok atau Taman Pelangi. Proyek ini dipercaya menjadi pengurai macet tahunan di lingkar kantor Dolok yang berada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Proyek nasional Underpass atau bisa juga overpass itu akan dimulai pengerjaannya pada 2025. Proyek infrastruktur utama ini akan didanai dengan APBN, sedangkan APBD Pemkot Surabaya bertanggung jawab atas pembebasan lahan. Untuk membebaskan lahan puluhan rumah di Kampung Bundaran Dolok ini, Pemkot Surabaya sudah menganggarkan 80 miliar rupiah. Saat ini proses pembebasan terus berlangsung. Bahkan 6 rumah sudah tuntas pembebasan lahan hingga pengosongan rumah. Mereka juga sudah menyerahkan kunci rumah kepada Pemkot Surabaya sebagai tanda pengosongan rumah.
Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana-Sarana Utilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan Surabaya Farhan Sanjaya memastikan akan terus menuntaskan pembebasan lahan di Kampung Bundaran Dolok. Mekanisme pengosongan rumah itu setelah pemilik menerima ganti rugi, warga tidak perlu membongkar rumah. Cukup menyerahkan kunci kepada pihak Pemkot Surabaya. Khusus untuk 11 warga yang masih terlibat sengketa, Farhan menegaskan akan mengikuti prosedur hukum. Dan Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut laporan dari rekan Faik Nuraini yang berada di lokasi. Silahkan rekan Faik. Baik, selamat pagi para Tribuners semuanya. Saat ini Santang berada di sebuah kampung kecil di Surabaya, tepatnya di Kampung Bundaran Dolok, di Kelurahan Jemur Gayungan, Surabaya. Saat ini warga di Kampung Bundaran Dolok praktis menjadi seorang miliarder. Jadi deretan rumah yang ada di depan kita, di belakang saya dan depan saya ini adalah mereka yang saat ini mendapat ganti rugi atas rencana proyek underpass di Bundaran Dolok atau di Taman Pelangi, Surabaya. Ya, di Kampung Jemur Gayungan saat ini ada 26 rumah yang tengah dibebaskan dan tengah berproses menjadi mendapatkan ganti rugi untuk proyek nasional underpass. Sementara saat ini warga masih terus beraktivitas di Kampung Bundaran Dolok yang pada hari ini sudah mulai pengosongan rumah setelah mereka mendapatkan uang ganti rugi. Informasi yang saya terima dari sejumlah warga, rata-rata mereka mendapatkan ganti rugi paling sedikit 1,05 miliar atau sekitar pokoknya lebih dari 1 miliar. Ternyata setelah saya telusuri, warga mengaku mereka mendapatkan kalau untuk bangunan minimal mereka mendapatkan untuk tanah dengan ukuran rata-rata di sini adalah 5 kali 8 meter. Itu mereka berhak atas ganti rugi sekitar 850 juta. Karena appraisal yang sudah ditetapkan Pemkot Surabaya kemarin memang sudah ditetapkan dan warga saat itu meminta bisa 5 kali NJOP, sementara NJOP atau nilai jual objek pajak di sini itu sudah sekitar 10 sampai 11 juta per meter. Rata-rata di sini mereka menempati paling kecil itu di antara rata-rata adalah 5 kali 8 meter. Sementara suasana di belakang nanti kita akan ikuti bagaimana saat ini proses pengosongan rumah di Kampung Bundaran Dolok untuk proyek underpass yang saat ini rencananya akan segera dibangun. Pemkot Surabaya sudah menganggarkan 80 miliar di APBD 2024 untuk khusus pembebasan lahan. Karena memang Pemkot bertanggung jawab atas pembebasan lahan, sementara nanti proyek fisik atau konstruksi dari underpass itu akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.